Selamat datang di channel Dongtel, dan selamat menyaksikan video ini. Di jalanan kumuh kota Dayah yang terletak di kerajaan Fortna, terdapat seorang anak yatim piatu bernama Nina yang seringkali mencuri barang berharga dari para orang kaya untuk bertahan hidup. Orang tuanya telah meninggal akibat wabah penyakit yang terjadi 5 tahun yang lalu. Tragedi demi tragedi dia alami, sampai pada akhirnya dia tidak punya banyak harapan lagi dengan hidupnya. Terlebih, sahabatnya yaitu Saji malah menjualnya kepada pangeran kedua kerajaan Fortna, yaitu Azur Set Fortna, yang sedang mencari seseorang dengan mata yang berwarna biru, bagaikan dewa bintang. Warna matanya itu sangat langka, karenanya banyak sekali orang-orang kaya yang menginginkannya. Azur sendiri sedang mencari seseorang dengan mata yang berwarna biru karena ingin mencari pengganti putri dari kerajaan Fortna sekaligus gadis bintang yang bernama Alicia Set Fortna yang baru saja meninggal. Gadis bintang adalah seseorang yang ditunjuk sejak lahir untuk menjadi gadis suci yang dibesarkan di pavilion bintang. Sudah menjadi tradisi, selama festival bintang berlangsung, orang-orang di sana berdoa kepada gadis bintang. Dan gadis bintang itu akan memanjatkan doa untuknya kepada dewa bintang. Normalnya, sebelum berusia 16 tahun, dia tidak diizinkan untuk meninggalkan pavilion bintang. Karena itu, hanya para pelayan pavilionlah dan beberapa orang saja yang mengetahui wajahnya. Tapi berbeda dengan kebanyakan gadis bintang lainnya, Alisa harus melepas statusnya sebelum berusia 16 tahun untuk menikahi pangeran pertama kerajaan Galgada yang bernama Septo. Kemudian Alisa meninggal dalam kecelakaannya di perjalanan menuju kerajaan Galgada. Kematiannya itu disembunyikan oleh kerajaan Fortna karena alasan politik. Karena itu juga, Azur cari seseorang yang mempunyai mata yang berwarna biru, yang sama dengan warna matanya Alisa. Dahulu kala, ada sekelompok pengembara yang disebut sebagai bangsa bintang, yang memiliki keajaiban untuk berbicara dengan segala roh. Mereka memiliki mata yang berwarna biru. Suatu hari, seorang gadis dari bangsa bintang jatuh cinta kepada seorang raja muda. Gadis itu menikah tanpa restu dan meninggalkan bangsanya. Di bawah bimbingan gadis bintang itu, tanah menjadi subur, angin bertiup tenang, dan air pun menjadi jernih. Mereka berdua lalu membangun kerajaan makmur bernama Fortna. Karena itulah, terkadang bangsawan kerajaan terlahir dengan mata yang berwarna biru. Dan karena itu juga, mereka dirawat di pavilion bintang yang jauh dari istana. Karena katanya, mereka benar-benar memiliki kekuatan yang istimewa. Dan dengan itu, Nina pun mengambil alih identitasnya Alisa dan perannya untuk menikahi Septo karena alasan politik. Namun, hari demi hari berlalu. Setiap kali Nina menghabiskan waktunya bersama Azur, Nina merasa sangat nyaman berada di sampingnya Azur. Lalu suatu hari, Nina melihat pertemuan Azur dengan sang ratu. Di dalam percakapannya itu, sang ratu menghina mantan ratu sebelumnya, yang tidak lain adalah ibunya Azur. Sang ratu juga menyuruh Azur membawakan kipasnya yang sengaja dia lempar ke dalam kolam. Nina yang geram dan tidak terima pun akhirnya masuk ke dalam kolam itu. Sampai-sampai sang ratu dan Azur basah juga karena terkena cipratan air kolamnya. Nina lalu mengambilkan kipas yang dibuang oleh sang ratu dan diberikan kepadanya. Tetapi, sang ratu malah ingin menampar Nina. Untungnya Azur dengan cepat melindunginya. Sang ratu pun sangat marah dengan perbuatan mereka berdua. Azur lalu secara kasar menarik Nina untuk pergi dari sana. Nina pun dengan cepat meminta maaf atas perbuatannya itu. Tapi bukannya marah, Azur malah terlihat menahan tawanya dan berkata kalau dia sedikit lega dan memujinya. Singkat cerita, hari di mana festival bintang diadakan sudah semakin dekat. Nina yang ingin melihat ke sekitaran kota pun kabur diam-diam dari istana kerajaan. Di saat sedang kabur, dia malah bertemu dengan pangeran pertama kerajaan Fortna, yaitu Muhulum Set Fortna. Nina tidak menyangka kalau Muhulum itu masih sangat kecil, dan karena Alisa yang asli tidak pernah keluar dari pavilion bintang, maka Muhulum pun tidak menyadari bahwa kakaknya yang ada di hadapannya itu adalah yang palsu. Setelah bertemu dan berbincang, diputuskanlah kalau mereka akan memata-matai Azur karena ingin mengetahui kelemahannya. Tapi, itu semua tidak berjalan lancar, karena Azur sudah tahu kalau dia sedang dimata-matai. Muhulum pun marah karena dinasihati oleh Azur, lalu berlari menuju sumur yang sudah lama tidak terpakai. Tetapi, tidak disangka-sangka kalau tutup sumur itu tiba-tiba hancur, dan Muhulum malah jatuh ke dalam sumur itu. Nina yang mengejar Muhulum pun dengan sangat cepat langsung mencoba untuk menolongnya.
Tapi, itu semua sudah terlambat. Nina malah ikut jatuh dan terjebak di dalam sumur itu. Di dalam sumur itu, Nina jadi mengetahui kalau sebenarnya Muhulum itu hanya mengagumi kakaknya, yaitu Azur, yang hebat dalam memimpin pasukan. Malam pun tiba, Nina dan Muhulum diselamatkan oleh Azur. Nina sedikit kesal pada Azur karena memaksanya menjadi Alisa. Tapi Nina juga mengetahui kalau sebenarnya Azur itu adalah orang yang baik. Sampai-sampai Muhulum pun sangat mengaguminya. Dan setelah diselamatkan, akhirnya Muhulum bisa jujur dengan perasaannya sendiri dan meminta Azur untuk melatihnya cara menggunakan pedang. Azur juga ternyata telah salah paham dengan Muhulum karena dia pikir Muhulum itu membencinya. Dan setelah kejadian itu, Nina dan Muhulum pun menjadi sangat dekat. Lalu tiba hari di mana festival bintang berlangsung. Berkat seseorang di istana yang memberitahukan cara untuk kabur dari istana kerajaan, Nina berhasil kabur dari istana kerajaan. Setelah berhasil kabur dari sana, Nina langsung berlari ke tempat persembunyiannya dulu bersama kedua sahabatnya, yaitu Saji dan juga Colin. Saji itu orang yang menjual Nina kepada Azur, sedangkan Colin itu adiknya Saji yang meninggal karena sakit. Nina berlari sambil membayangkan kenangan-kenangannya bersama orang tuanya. Di saat sampai ke tempat itu, Nina memanggil nama Saji, tapi tidak ada jawaban di tempat itu. Dan saat itu pula, tiba-tiba Azur datang mencemaskan Nina yang kabur diam-diam dari istana. Nina menyalahkan semuanya kepada Azur lalu menangis. Azur pernah bilang kalau dia akan mati dan terlahir kembali. Namun itu semua salah. Nina yang selama ini hidup akan lenyap selamanya. Dia akan pergi ke tempat yang jauh kerajaan Galgada untuk menikahi pangeran pertama kerajaan Galgada. Dan takkan ada lagi yang mengenalinya sebagai Nina. Bahkan, sejak kejadian itu, tidak ada seorang pun yang memanggilnya dengan sebutan Nina lagi. Di saat Azur sedang merenungkan perkataan Nina, tiba-tiba Azur menyadari ada seseorang yang ingin mencoba membunuh Nina. Azur pun dengan sigap langsung melemparkan batinya ke orang itu. Lalu pada akhirnya, Azur membantai seluruh orang-orang yang ingin membunuh Nina. Dan di antara orang-orang itu, ada orang yang waktu itu memberitahukan Nina cara untuk kabur dari istana kerajaan. Setelah melihat pertarungannya Azur, Nina pun membulatkan tekadnya untuk menjadi Alisa sepenuhnya dan akan membuang nama Nina. Azur mendengar itu pun langsung memeluk Nina dan berkata kalau dia akan memanggilnya dengan nama Nina di saat mereka sedang berdua saja. Keesokan harinya, atas saran dari pelayan pavilion bintang, Azur dan Nina pergi jalan-jalan menunggangi kuda. Di sana, Azur curiga kalau kuda yang ingin dia naiki ada yang menyabotasinya, sehingga Azur akhirnya menunggangi kudanya Nina. Dan di perjalanan, Nina melihat ada sebuah gedung yang beratap merah. Azur pun menjelaskan kalau itu adalah pavilion kerajaan. Tempat itu ditinggali oleh mantan raja sekaligus kakek buyutnya Azur. Dialah yang membangun fondasi kemakmuran di kerajaan Fortna ini. Bisa dibilang, dia itu lebih penting dari raja sekarang. Sejak Azur berusia 4 tahun, mantan raja mengajarinya berbagai hal selama 10 tahun ke depan. Dan Azur pun sangat menghormati kakek buyutnya itu. Lalu keesokan harinya, Nina ingin memberikan gelang pita yang dia buat kepada Azur. Gelang pita itu adalah jimat pelindung dari daerah selatan. Dan gelang pita itu Nina buat khusus untuk Azur. Tetapi, di saat ingin memberikan gelang pita kepadanya, Nina mendengar percakapan Azur dengan bawahannya yang sedang membahas tentang kuda kemarin yang disabotase oleh seseorang. Tapi Azur terlihat pasrah dan berkata kalau dia siap dilenyapkan kalau itu demi kepentingan kerajaan Fortna. Nina yang kesal dengan perkataan Azur pun marah kepadanya dan ingin segera melaporkan hal itu kepada mantan raja sambil melempar gelang pita yang dia buat. Sesampainya dia di pavilion kerajaan, Nina menceritakan semuanya kepada mantan raja. Mantan raja itu menyuruh Nina untuk mendekat kepadanya. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata itu adalah jebakan bagi Nina. Karena seseorang yang pernah dididik di pavilion bintang tidak akan mungkin menginjak simbol bintang. Maka dari itu, mantan raja meyakini kalau yang di depannya itu bukanlah Alisa yang asli. Lalu Nina pun dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi bukannya depresi, karena di dalam penjara, Nina malah bersih-bersih di dalam penjara itu, yang membuat mantan raja itu kaget setengah mati. Dan keesokan harinya, Nina pun dipanggil kembali oleh mantan raja untuk menghadap. Nina pun tahu kalau dia tidak akan mungkin mendapatkan kesempatan ini lagi. Dan Nina pun langsung meminta bantuan mantan raja untuk menolong Azur. Mantan raja pun keheranan karena kata-kata pertamanya setelah keluar dari penjara adalah hal seperti itu. Bukannya meminta maaf karena sudah menipunya.
Mantan raja pun lalu memberitahukan kalau dia sudah tidak mempunyai kekuasaan apapun lagi di kerajaan Fortna, serta dirinya sudah sekarat akibat racun yang ada dalam tubuhnya itu. Meskipun begitu, Nina yang mengemban nama Alicia seharusnya bisa melakukan sesuatu, karena posisi Alicia sangatlah kuat. Mantan raja itu lalu menceritakan tentang kerajaan Fortna yang bersahabat dengan kerajaan Galgada. Kerajaan Galgada itu dulunya adalah kerajaan kecil yang jauh di utara. Tapi beberapa dekade lalu, mereka berpindah ke selatan. Tapi meskipun bersahabat, kerajaan Galgada selalu mencari-cari alasan untuk menyerang kerajaan Fortna. Maka dari itu, mereka meminta putri sekaligus gadis bintang yaitu Alicia untuk menikahi pangeran pertama kerajaan Galgada. Dan jika permintaan itu ditolak oleh kerajaan Fortna, mereka pun jadi mempunyai alasan untuk menyerang kerajaan Fortna. Bisa dibilang, nasib kerajaan Fortna ada di tangan Alicia. Jika Nina mempunyai tekad dan juga keteguhan, mantan raja yakin kalau Nina dapat melindungi Azur. Di saat percakapan itu sedang berlangsung, tiba-tiba datang Azur yang lagi-lagi mengkhawatirkan Nina. Mantan raja itu lalu berkata kepada Azur kalau dia sudah lama sekali tidak merasa sesenang ini. Sore hari pun tiba, Azur dan Nina sedang melihat cakrawala. Nina lalu menyadari kalau warna matanya Azur yang berwarna emas itu sama dengan warna matanya mantan raja. Dan di saat itu, Azur pun mengakui kalau dia sama sepertinya. Dia tidak mempunyai darah kerajaan. Azur hanyalah pengganti pangeran kerajaan Fortna yang sudah meninggal. Hanya sang raja, mantan raja, dan segelintir orang penting saja yang mengetahui hal ini. Maka dari itu, Muhulum yang masih sangat kecil sudah harus memikul beban untuk mewarisi tahta kerajaan. Azur hanyalah bidak. Mereka bisa saja melenyapkan Azur saat Muhulum lahir. Tapi Azur yakin kalau Nina bukanlah bidak. Meskipun pada awalnya Azur memang berencana untuk membunuh Nina. Karena itu adalah solusi terbaik untuk mencegah kerajaan Galgada menyerang kerajaan Fortna. Namun hal itu sudah ia urungkan. Dan ia pun lalu bertekad kalau dia tidak akan pernah membiarkan Nina mati. Beberapa hari pun berlalu. Azur memberikan sebuah jepit rambut kepada Nina sebagai balasan atas gelang pita yang waktu itu. Setelah itu, Nina mampir ke kamarnya Muhulum. Tapi, belum lama mereka berdua berbincang, datang sang ratu ke kamarnya Muhulum. Muhulum pun lalu pergi dari sana meninggalkan Nina dan sang ratu berdua. Tanpa basa-basi, Nina langsung menanyakan seseorang yang waktu itu memberitahukan cara untuk kabur dari istana dan juga yang ingin membunuhnya itu. Sang ratu pun menjawab kalau orang itu salah satu bawahannya sang raja. Tiba-tiba, sang raja pun datang ke sana dan mendengar pembicaraan mereka berdua. Kemudian sang raja membawa Nina ke ruangannya untuk berbicara empat mata. Di sana, sang raja malah membeberkan kalau Azur sekarang itu bukanlah anaknya. Sang raja menceritakan kalau Azur yang asli sudah meninggal karena kepalanya terbentur. Azur yang waktu itu ingin memeluk sang raja, malah ditolak oleh sang raja, yang mengakibatkan Azur terpental lalu terbentur kepalanya. Nina yang mendengar itu pun merasa kalau cerita itu sangatlah konyol. Sang raja juga memberitahukan kalau dia sangat membenci Azur palsu itu karena terlalu berlebihan mengabdikan dirinya kepada kerajaan Fortna. Sang raja juga mengancam Nina untuk segera mengaku saja kalau dia itu sebenarnya Alicia yang palsu. Tapi Nina tidak gentar. Nina malah mengancam balik sang raja dan berkata kalau dia itu Alicia yang asli. Nina juga berkata kalau dia akan menjadi ratu di kerajaan Galgada dan menjadi perisai untuk kerajaan Fortna. Tetapi, bila terjadi sesuatu kepada Azur, maka dia akan menjadi pedang untuk memimpin pasukan kerajaan Galgada untuk menghancurkan kerajaan Fortna. Sang raja pun geram dan berkata, meskipun Alicia itu anaknya, tapi perkataannya itu sudah melewati batas. Namun Nina menghiraukan perkataan sang raja dan langsung memberi salam untuk pamit dari sana. Beberapa hari setelah itu, Azur memberitahu Nina kalau dia sudah mengutus seseorang untuk pergi ke kerajaan Galgada untuk menunda pernikahannya dengan pangeran pertama kerajaan Galgada. Tapi Nina sudah tahu itu dari mantan raja dan meminta tolong pada mantan raja untuk menghentikan utusan itu. Lalu tiba di hari kepergian Nina ke kerajaan Galgada. Nina memajukan harinya untuk pergi ke kerajaan Galgada karena hari ini adalah hari yang tepat untuk pergi karena Azur sedang bertugas keluar istana. Di dalam kereta kuda, di dalam lubuk hatinya, sebenarnya Nina ingin sekali Azur untuk menghentikannya sambil menangis di kereta kuda itu. Dan di sisi lain, Azur marah besar karena mantan raja berhasil menipunya. Ternyata Azur diberikan misi palsu agar dapat memperlancar kepergian Nina.
Tidak tinggal diam, Azur dengan cepat mengejar kepergiannya Nina. Tapi itu semua sudah terlambat. Azur tidak menemukan Nina di sepanjang jalan menuju kerajaan Galgada. Di saat itu pun, Azur memikirkan, apa ini semua adalah rencananya Nina? Azur terlihat sangat sedih dan kecewa dengan keputusannya Nina, karena dia sudah berjanji kepada Nina akan menemukan solusi untuk masalah ini. Singkat cerita, sudah lebih dari 1 bulan berlalu sejak pertama kali Nina menginjakkan kakinya di kerajaan Galgada. Tapi selama itu juga, Nina belum juga bertemu dengan pangeran pertama kerajaan Galgada, yaitu Seto. Seto itu mempunyai julukan sebagai dewa perang, karena pernah menumpas 3 pemberontakan dan juga pernah menaklukkan 2 kerajaan. Seto juga pernah membunuh calon permaisurinya, karena dia berniat untuk membunuh Seto karena kesal kalau Seto hanya menganggap kalau para calon permaisurinya itu sebatas alat saja untuk menguasai kerajaan. Dan pada suatu hari, Nina mendengar ada seseorang yang memanggil nama Nina. Setelah mendekati ke arah suara itu, ternyata suara itu berasal dari suara Seto yang memanggil nama burung peliharaannya yang dia namakan Nina. Nina pun menjadi kesal kepada Seto karena selama 1 bulan ini ternyata dia ada di istana, tapi mengapa dia tidak mau menemuinya? Seto lalu menanyakan sesuatu kepada Nina. Apa nama Nina itu adalah nama lain dari Alisa? Karena nama lain adalah tradisi dari kerajaan Galgada. Dan tanpa pikir panjang, Nina mengiyakan pertanyaannya Seto. Karena kebingungan, karena di kerajaan Fortna tidak mengenal tradisi seperti itu. Lalu beberapa hari pun berlalu. Nina berniat untuk menemui Seto agar Seto dapat jatuh hati kepadanya. Namun, ruangannya Seto dijaga ketat oleh prajurit, dan prajurit itu melarang siapapun untuk masuk ke ruangannya. Nina yang kesal pun langsung pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, Nina bertabrakan dengan seorang pelayan baru di sana yang bernama Anne. Nina pun seketika berteriak nama Colin, karena wajahnya Anne mirip sekali dengan sahabatnya Colin yang sudah meninggal. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari Nina bertemu dengan Anne, Nina semakin akrab dengannya. Nina pun memberikan jepit rambutnya untuk Anne. Lalu di keesokan hari, di saat Nina jalan-jalan di dalam istana, Nina mendengar kalau Anne sedang dimarahi oleh prajurit. Tanpa pikir panjang, Nina pun langsung membela Anne. Tapi sialnya, malah datang Seto yang melihat keributan itu. Namun setelah tahu kalau yang membuat kekacauan itu Nina, Seto malah menghiraukannya, yang membuat Nina semakin kesal, lalu berteriak pada Seto. Seto yang tidak terima pun mengambil pedang salah satu prajurit di sana, lalu menebas tubuhnya Nina. Beruntung, pelayannya Nina bernama Hikami ada di sana dan menolong Nina yang sedang kesakitan. Hikami itu bawahannya mantan raja yang diutus oleh mantan raja untuk menjaga Nina selama dia di kerajaan Galgada. Hikami lalu bergumam di hadapan Seto, bagaimana jika luka ini membekas di tubuhnya Nina? Seto pun membalas perkataannya Hikami dengan mengatakan kalau dia tidak masalah dengan hal itu. Toh, yang akan melihat tubuhnya Nina itu adalah dirinya sendiri. Nina yang mendengar itu pun langsung terpikirkan ide untuk rencananya yang ingin membuat Seto jatuh hati kepadanya. Nina mendekat ke arah Seto yang berniat untuk mengancamnya dengan kata-kata. Tapi setelah itu, Nina langsung tidak sadarkan diri. Seto pun tidak habis pikir dengan putri dari kerajaan Fortna itu. Pada saat Nina dirawat, Seto pernah menjenguk ke kamarnya Nina. Seto yang melihat Nina tidak sadarkan diri pun menatapnya dengan penuh penasaran. Dan beberapa hari pun berlalu, Nina telah sembuh dari sakitnya. Hikami pun mengajari teknik untuk melindungi diri kepada Nina. Setelah itu, Nina mengajak Anne untuk pergi ke kamarnya karena Nina ingin merencanakan sesuatu. Mereka berdua kemudian bertukar pakaian. Dan setelah itu, Nina yang memakai baju Anne berdiam diri di teras istana dengan niat untuk menjebak prajurit yang waktu itu memarahi Anne. Beruntung prajurit itu termakan jebakan Nina. Prajurit itu akhirnya dipenjarakan oleh Nina karena bersikap kasar kepada putri kerajaan Fortna. Dan pada akhirnya, prajurit dan juga para pelayan di sana semakin yakin kalau Nina itu adalah sosok yang pantas untuk ratu kerajaan Galgada. Seto yang kemudian mengetahui itu pun marah kepada Nina. Tapi Nina dengan sabar menjelaskan situasinya. Lalu tiba-tiba datang burung peliharanya Seto yang mencairkan suasana tegang itu. Dan diputuskan kalau Nina akan diberi tugas oleh Seto untuk merawat burung peliharaannya itu. Setelah beberapa hari menjaga dan merawat burung peliharaannya Seto, Seto mengajak Nina untuk pergi ke pusat kerajaan Galgada. Kabarnya, belum pernah ada putri dari kerajaan lain yang diundang Seto ke sana. Singkat cerita, hari keberangkatan Nina dan yang lainnya ke pusat kerajaan Galgada pun tiba. Untuk bisa sampai ke pusat kerajaan Galgada,
membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari memakai kereta kuda. Kerajaan Galgada itu menguasai 5 wilayah. Wilayah utara dulunya adalah wilayah yang miskin. Raja di 4 generasi sebelumnya mendapatkan petunjuk dari utusan para dewa untuk pergi ke selatan menuju surga mimpi. Dibutuhkan 1 generasi untuk membangun kekuatan kerajaan, dan dibutuhkan 2 generasi untuk menguasai negara-negara tetangga. Kini kerajaan Galgada adalah kerajaan makmur, dan kekuatannya sangat disegani yang memimpikan mimpi tiada berujung. Di perjalanannya menuju pusat kerajaan Galgada, kereta kuda yang Nina naiki jatuh ke dalam hutan karena kereta kudanya tersandung batu. Tapi untungnya, Nina dapat selamat dari kecelakaan itu, walaupun Nina harus terpisah dari rombongannya. Di saat Nina sedang menelusuri hutan, Nina malah bertemu dengan seekor harimau besar. Harimau besar itu berniat untuk memakan Nina. Dengan refleks, Nina pun berteriak memanggil nama Azur. Dan yang datang menyelamatkan Nina bukanlah Azur, melainkan Seto. Setelah mengalahkan harimau besar itu, mereka lalu mencari tempat persembunyian yang aman. Lalu terlihat, Seto sedang mengobati luka yang didapatkan dari harimau besar itu. Nina yang khawatir padanya pun dihiraukan saja oleh Seto, sambil menyuruhnya untuk menjauh darinya selagi dia beristirahat. Lalu, dia pun tertidur. Dan di dalam mimpinya, Seto memimpikan kenangan pahitnya selagi dia masih kecil. Seto dilahirkan oleh wanita yang berstatus sebagai gadis suci. Wanita itu dianggap sebagai pendosa, karena menikah selagi menjadi gadis suci. Wanita itu juga mempermalukan dirinya sendiri karena berselingkuh dengan sang raja. Wanita itu lalu meninggal dunia tak lama setelah melahirkan Seto. Lalu Seto dirawat oleh seorang kepala pendeta di sebuah kuil. Kepala pendeta di kuil itu merawatnya karena dia sangat mencintai wanita yang sudah melahirkan Seto. Terkadang, dia memperlakukannya seperti anak dari wanita yang dia cintai. Tapi terkadang juga, dia memperlakukannya seperti anak dari raja menjijikan yang menjadi aib bagi gadis suci. Pada akhirnya, semuanya terbongkar ketika ada pengurus kuil yang mengadukan semuanya ke pihak istana. Kepala pendeta yang tidak terima pun melompat dari atap kuil lalu meninggal dunia. Nah, setelah itu, kuil itu dikenal sebagai kuil darah. Matahari pun terbit, diiringi dengan Seto yang terbangun dari mimpi buruknya. Burung peliharanya Seto tiba-tiba berteriak, seolah-olah ada ancaman mendekati. Setelah ditelusuri oleh Nina, ternyata ada harimau kecil yang sedang bersembunyi. Sepertinya harimau kecil itu menunggu kepulangan orang tuanya yang tidak mungkin kembali. Nina pun meminta Seto untuk memperbolehkannya memelihara harimau kecil itu dan menamakan harimau kecil itu dengan nama Mevaria. Setelah itu pun, terlihat para rombongan berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Lalu singkat cerita, mereka pun sampai di pusat kerajaan Galgada. Nina lalu memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Seto yang bernama Yor, Bidoh, dan juga Tot. Meskipun dibilang bersaudara, tapi Seto selalu menganggap kalau mereka itu saudara setengah darah. Dan saat bertemu pun, suasana menjadi sangat tegang karena terlihat kalau Seto tidak akur dengan saudara-saudaranya itu. Sampai-sampai Yor ingin menebas Seto dengan pedangnya karena perkataan Seto yang tidak mengenakan. Tapi untungnya, semua itu bisa dihentikan oleh Nina tanpa menyadari kalau tindakannya itu sangat tidak sopan dan juga rencananya untuk menarik hati keluarganya pun menjadi berantakan. Keesokan harinya, Raja Kerajaan Galgada menyuruh semua calon pewaris tahta untuk menghadap kepadanya. Sang raja mengumumkan kalau siapapun yang dapat menguasai kerajaan Fortna, maka dialah yang akan menjadi raja berikutnya. Yang artinya, siapapun yang dapat meluluhkan hati putri kerajaan Fortna ini akan menjadi raja kerajaan Galgada berikutnya. Berpindah di kerajaan Fortna, terlihat kalau sekarang Azur telah naik tahta menjadi raja di kerajaan Fortna. Hal itu sangat aneh, karena yang seharusnya mewarisi tahta adalah Muhulum. Dan kembali di kerajaan Galgada, Seto memberitahukan Nina apa yang sang raja ucapkan waktu itu. Nina pun marah karena mereka membuat keputusan tanpa berunding dulu kepadanya. Setelah itu, Nina pun beberapa kali digoda oleh pangeran-pangeran lainnya. Sampai-sampai, Nina dibawa paksa ke daerah kekuasaannya Yor. Tapi untungnya, Nina bisa diselamatkan oleh Seto. Sambil berkata dan menunjukkan bekas luka yang waktu itu dia tebaskan kepada Nina, kalau luka ini adalah bukti kalau Nina itu adalah miliknya. Dan sejak saat itu, sikap Seto kepada Nina berubah pesat. Dia menjadi lebih perhatian kepada Nina. Dan suatu hari, Nina bertemu dengan Tot. Tot berkata kepada Nina kalau Seto itu berbahaya. Dia hanya tertarik dengan perang saja.
Ditambah lagi, dia memiliki kutukan dari kuil darah. Setelah itu, Nina menanyakan tentang kuil darah kepada Seto. Awalnya, Seto sedikit kaget, namun pada akhirnya, Seto mengajak Nina untuk pergi mengunjungi kuil darah itu dan memberitahukan semuanya kepada Nina tentang dirinya yang tinggal di kuil darah sampai berumur 9 tahun. Dan setelah menceritakan semuanya, turunlah salju di sekitar sana. Seto tidak menyangka, seharusnya tempat ini tidak sehangat dan seindah ini sebelumnya. Dan sepulang dari kuil darah, Seto mendapatkan informasi kalau para utusan dari kerajaan Fortna akan segera datang ke istana dan juga menginformasikan kalau raja dari kerajaan Fortna telah berganti kepada pangeran kedua, yaitu Azur. Nina pun kaget mendengar informasi itu. Nina pun dengan segera menemui para utusan dari kerajaan Fortna. Azur pun ikut dengan para utusan itu dengan menyamar sebagai prajurit bayaran. Nina yang akhirnya bertemu dengan Azur pun ingin segera bicara kepadanya. Namun, Azur malah memalingkan pandangannya dari Nina yang membuat Nina sedih. Dan keesokan harinya, Nina menipu para prajurit kerajaan Galgada dengan mengatakan kalau dia sudah mempunyai izin untuk menemui para utusan dari kerajaan Fortna. Tetapi, para prajurit kerajaan Galgada tidak percaya begitu saja dan terus-menerus mencegahnya untuk memasuki ruangan tempat para utusan kerajaan Fortna itu berada. Dan berkat itu, Nina malah bertabrakan dengan para utusan dari kerajaan Fortna. Azur kemudian menunduk di hadapannya Nina, tapi tidak berselang lama datang Seto yang menarik Nina. Seto berkata kepada Azur kalau dia akan membunuhnya jika Azur berani menyentuh Nina lagi. Seto juga memberitahu kepada Nina jika para utusan kerajaan Fortna itu tidak akan pulang sampai festival di kerajaan Galgada selesai, dan puncaknya akan ada turnamen di Kolosium. Turnamen ini memperebutkan kehormatan dan juga kejayaan, sama seperti dalam perang. Para prajurit dan petarung, perwakilan dari para pangeran juga turut ikut serta untuk memeriahkan turnamennya. Tetapi, para pangeran dan para jenderal dilarang ikut berpartisipasi agar para prajurit bisa bertarung tanpa beban. Seto juga akan beritahu sang raja kalau para utusan kerajaan Fortna akan berpartisipasi. Tak terasa malam pun tiba. Hikami datang ke kamarnya Nina untuk membangunkannya. Setelah keluar dari kamarnya, Nina sangat kaget karena yang di hadapannya itu adalah Azur. Azur berkata kepada Nina kalau dia berjanji akan membawanya kembali ke kerajaan Fortna sebelum dia sempat untuk menikahi Seto. Azur pun pergi dari sana sebelum para prajurit kerajaan Galgada curiga. Nina pun menangis dan bergumam kalau jangan sampai tekadnya itu menjadi goyah. Dan singkat cerita, hari turnamen di Kolosium pun tiba. Terlihat Nina sedang menghadap sang raja kerajaan Galgada, karena sang raja sudah secara sepihak telah menempatkannya sebagai kunci penentu untuk pewaris tahta berikutnya. Maka dari itu, Nina juga ingin meminta sesuatu kepada sang raja. Nina meminta kepada raja kerajaan Galgada agar memberikan kerajaan Fortna kepadanya. Seketika itu, sang raja pun tertawa sangat keras. Lalu di saat sang raja menunjukkan dirinya di hadapan Nina sangat kaget karena raja kerajaan Galgada ternyata seorang wanita yang bernama Noah Hale. Raja Noah itu adalah adik dari mendiang raja sebelumnya, dan para pangeran adalah anak dari mendiang raja sebelumnya. Raja Noah lalu mengundang Nina untuk duduk di sebelahnya sambil melihat turnamen. Pada sisi lain, terlihat Azur pun tertawa mendengar perkataannya Nina. Namun hal itu juga yang membuatnya sangat menyukai Nina. Karena itu, Azur jadi teringat pembicaraannya dengan sang raja sebelum dirinya naik tahta. Waktu itu Azur meminta agar tahta raja diserahkan kepadanya karena ingin menyelamatkan Nina dan juga untuk melindungi kerajaan Fortna. Sang raja pun berpikir jika rencananya berhasil, maka Nina tidak mungkin berani mengancamnya lagi dan juga kerajaan Fortna akan terbebas dari cengkeraman kerajaan Galgada. Sang raja pun menyetujui permintaan Azur, namun dengan syarat kalau Azur harus menyelesaikan masalah ini dalam waktu 1 tahun. Azur akan menjadi raja selama 1 tahun, dan setelah itu Azur akan ditakdirkan untuk mati. Tapi Azur berkata di dalam hatinya, kalau jangan kira bahwa raja bisa semudah itu untuk melenyapkannya setelah dia memberikan tahta kepadanya. Terlihat Yor yang sangat panik karena petarung yang dia kirim itu adalah kriminal berbahaya yang telah meratakan sebuah desa. Padahal, dia sudah memiliki pilihannya sendiri untuk turnamen ini. Tapi anehnya, perwakilan Yor diganti menjadi kriminal berbahaya itu. Ternyata, itu semua adalah rencananya Todd. Dan Todd juga menyuruh kriminal berbahaya itu untuk membunuh Nina. Nina yang geram melihat kriminal itu terus-menerus membunuh para partisipan,
langsung meminta sang Raja Noah untuk menghentikan kriminal itu. Tetapi, usulnya malah ditolak karena hal ini sudah sering terjadi di turnamen Kolosium ini. Tanpa pikir panjang, Nina malah turun ke arena Kolosium untuk menghentikan kriminal itu. Tapi mau bagaimanapun, Nina bukanlah tandingannya. Hal itu malah semakin memperlancar rencananya Todd yang ingin menghabisi Nina. Di saat Nina tidak bisa berkutik lagi, tiba-tiba datang Azur menyelamatkannya. Azur dan kriminal berbahaya itu pun lalu bertarung dengan sangat sengit. Dan di sela-sela pertarungan mereka, datanglah Seto yang langsung menebas dan juga menembak kriminal itu sampai tidak sadarkan diri. Namun masalah ini tidak selesai begitu saja. Seto malah dengan cepat menerjang ke arahnya Azur sambil berkata kalau dia sudah memperingatinya kalau jangan pernah sekali lagi untuk menyentuh Nina. Tapi tindakan Seto langsung dicegah oleh para prajurit karena telah melanggar peraturan dan langsung dimasukkan ke dalam penjara di menara istana selama 1 bulan. Setelah turnamen selesai, Nina diundang oleh Raja Noah untuk menghadiri pesta acara perayaan atas selesainya festival di kerajaan Galgada. Di sana, Raja Noah mengumumkan kalau Nina dan juga Seto akan segera menikah setelah Seto keluar dari penjara, yang membuat semua yang ada di sana pun terkaget-kaget, termasuk Nina. Raja Noah merencanakan seperti itu karena dia ingin sesegera mungkin untuk menyerang dan menghancurkan kerajaan Fortna. Dan keesokan harinya, Hikami melihat An yang sedang membawa sesuatu. An mengatakan kalau itu adalah obat penenang untuk Nina yang diberikan oleh bawahannya Yor. Lalu atas saran dari Hikami, Nina menemui Seto dan membawakannya makanan serta minuman pemberian dari Hikami. Nina memberitahukan kalau mereka akan segera menikah setelah Seto keluar dari penjara. Nina juga meminta Seto agar jangan menyerang kerajaan Fortna. Seto pun menuruti permintaannya Nina. Nina pun lalu berterima kasih kepada Seto, lalu memberikan minuman yang dia bawa kepada Seto. Sesaat setelah minum minuman itu, tubuh Seto langsung batuk-batuk dan juga sesak nafas. Lalu tiba-tiba muncul Hikami yang ingin membunuh Seto. Hal itu kemudian dicegah oleh Nina. Hikami pun kabur dari sana setelah gagal membunuh Seto. Dan tak lama kemudian, para prajurit berdatangan dan menuduh Nina meracuni Seto. Nina pun lalu dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Sedangkan Seto kini tidak sadarkan diri setelah kejadian itu. Dan di dalam penjara, Hikami mengunjungi Nina. Nina kaget mendengar suaranya Hikami dan sadar kalau Hikami itu sebenarnya adalah seorang pria. Nina pun tahu kalau Hikami melakukan itu semua demi kebaikan kerajaan Fortna. Tapi entah kenapa, Nina tidak bisa membenci Hikami. Dan Nina pun menyampaikan kepada Hikami kalau jangan sampai melakukan hal bodoh sampai dia bisa memukulnya. Dan setelah itu pun, Hikami berpamitan kepada Nina. Dan keesokan harinya, Nina menghadap Raja Noah karena Nina akan diinterogasi oleh Raja Noah. Nina pun berkata kalau dia tidak tahu bahwa minuman itu mengandung racun. Hikami pun berkata hal yang sama dengan Nina. Lalu An mengatakan kalau dia mendapatkan obat penenang itu dari bawahannya Yor. Tapi sebenarnya, obat penenang itu berasal dari Todd. Todd berhasil mengkambing hitamkan dan menuduh Yor. Tapi Raja Noah malah memarahi An karena An yang seorang pelayan telah dengan berani memfitnah pangeran kerajaan Galgada. Di sisi lain, para utusan dari kerajaan Fortna diminta untuk pulang dengan alasan kalau pernikahannya telah ditunda. Tapi semua itu hanyalah jebakan untuk membunuh para utusan dan juga Azuri. Di penjara bawah tanah, Todd mengunjungi Nina. Todd berkata kalau Seto berubah gara-gara Nina. Seto itu adalah dewa yang akan menghancurkan dunia yang menyedihkan ini. Nanti saat Seto siuman, Todd akan memberitahukan kalau makanan yang dibawa oleh Nina waktu itu juga terdapat penawar racunnya. Nina pun kaget kalau makanan yang dia makan waktu itu terdapat penawar racunnya. Seto tidak mungkin memakan makanan itu karena Seto tidak suka makanan manis. Artinya, di saat Seto bangun nanti, Seto akan merasakan amarah yang sangat besar karena telah dihianati oleh orang yang dia percayai. Todd juga berkata kalau para utusan dari kerajaan Fortna telah pulang dan akan segera dibunuh sebelum sampai ke kerajaan Fortna. Esok hari pun tiba, Nina akan dipindahkan ke dalam penjara di benteng luar istana. Raja Noah menginformasikan kalau Hikami telah bunuh diri karena ingin menebus kesalahannya. Tapi tatapan Nina begitu kosong karena memikirkan Azur yang sedang dalam bahaya. Raja Noah pun kecewa kepada Nina karena dia ternyata hanyalah gadis kecil biasa yang mudah putus asa. Tapi sebelum berangkat, An membisikkan sesuatu kepada Nina kalau Hikami baik-baik saja dan akan segera menolong Azur. Di saat itu pula, Nina percaya kalau dia tidak berjuang sendirian.
Di dalam perjalanannya, Nina pun yakin akan kembali bertemu dengan Seto dan akan bicara kepadanya, meskipun jaraknya sekarang semakin jauh. Di sisi lain, Hikami berkata kepada Azuri kalau dia meyakini bahwa kereta kuda yang Nina naiki tidak menuju ke benteng luar istana. Beralih kepada Seto yang sudah siuman, terlihat dia sudah menebas Todd dengan pedangnya. Selesai juga cerita dari anime Nina dari Kerajaan Berbintang. Ending yang begitu menggantung dari anime ini. Like jika kalian suka dengan videonya. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di video dongeng lainnya. Bye!